Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmah, kasih sayang, cinta, serta barakah Allah senantiasa sempurna bagi kita. Marilah kita coba belajar menikmati akan apa yang dinikmati pada yang tampil dalam video itu. Beliau punya sebuah tanda atau sebuah nama. Beliau bernama busana yang hamba ilmukan kepada sebuah pertanda, sebuah tanda atau sebuah nama atau sebuah judul, busana kolbu. Karena beliau juga punya nama busana atau busana. Bagaimana kolbunya beliau itu berbusana? Karena beliau punya nama busana atau busana. Beliau menikmati akan nikmat kenikmatannya apa yang beliau kerjakan itu. Dengan sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya itu, yang bisa mohon maaf dan ampunkan hamba secara raga belum terpenuhi unsur sempurna, tapi beliau sangat nikmat menikmati akan apa yang menjadikan pekerjaannya itu. Beliau nikmati dengan sungguh-sungguh. Beliau nikmati hal itu. Betapa nikmatnya beliau menikmati pekerjaannya itu. Akankah dia memakai sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya itu? Atau kemana? Atau akankah beliau memakai mindset logika tarikat, pikirannya yang bertarikat kepada Allah, belajar bertarikat kepada Allah? Ataukah beliau menikmati pekerjaannya itu adalah sebagai sebuah bekal untuk bekerja abadi kepada Allah, untuk wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah beliau memakai atau memimpinkan sepenuhnya apa yang berada di dalam kolbunya? Berbusanakah kolbunya dengan nama beliau busana? Berbusanakah kolbunya? Berikut kita nikmati juga akan sebuah kenikmatan di dalam Al-Quran An-Nur 41.
Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru was saffat kullu qad alima salata wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi was Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru was saffat. Alam tara anna Allah tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salata wa tasbiha. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salata. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salata wa tasbiha. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salata wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah
yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salata kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu. Alam tara anna Allah. Tidakkah engkau tahu, tahukah engkau semua bahwa kepada Allah semua bertasbih. Man fis samawati wal ardi, siapa yang berada di langit dan yang di bumi. Wat tayru was-saffa, dan juga burung yang mengembangkan sofa, yang mengembangkan sayapnya. Kullu qad alima, semuanya tahu, berilmu, mengetahui. Salatahu, bagaimana cara salatnya, bagaimana cara nyambungnya, bagaimana cara koneknya, bagaimana cara berhablum min Allah. Wa tayru was-saffa, burung dengan mengembangkan sayapnya itu tahu bagaimana cara nyambungnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara koneknya, bagaimana cara berhablum min Allah, bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Burung itu tahu. Kullu qad alima salatahu wa tasbihan, semuanya sungguh tahu. Kullu, semuanya, qad sungguh, alima, sungguh tahu atau berilmu. Alima, sungguh tahu atau berilmu, mengetahui akan bagaimana cara salatahu, bagaimana cara nyambungnya kepada, bagaimana cara koneknya, bagaimana cara berhubungannya, bagaimana cara berhablum. Burung yang dikategorikan sebagai binatang ini tahu, mengetahui, berilmu
akan bagaimana cara nyambungnya kepada Allah, bagaimana cara sholatnya kepada Allah, bagaimana cara koneknya dengan Allah, ketersambungannya dengan Allah, bagaimana caranya berhablum minallah, bagaimana cara berhubungannya dengan Allah. An-Nur 41. Kullu qad alima salatahu wa tasbihah dan wa ibadah wa tasbihah dan tasbih, dan bagaimana cara mensucikannya. Akan Sang Maha Sucinya yang Sang Maha Pencipta. Burung, binatang itu tahu kepada hal itu, tahu bagaimana cara bertasbih, tahu bagaimana cara sholat, tahu. Kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Kullu semua qad sungguh alima, ilmu mengetahui, salatahu sholat atau nyambungnya atau sembahyang atau cara nyambungnya atau cara beribadah kepada Allah, kepada Sang Maha Penciptanya. Wat-thayru was-safwa, dengan mengembangkan sayapnya itu sangat tahu kepada Allah. Lalu bagaimanakah kita yang berpangkatkan makhluk yang mulia dan dimuliakan dengan Allah? Tahukah kita bagaimana alima sholatahu wa tasbih, bagaimana berilmu, tahu mengetahui cara sholatnya dan cara mensucikan Allah, bagaimana cara nyambungnya kepada Allah. Sementara burung yang berkategorikan binatang itu, sang burung tahu mengetahui bagaimana cara nyambungnya dan cara mensucikannya. Wa tasbih, wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Anything, anyone, anywhere, anytime, and somehow, always pray and give thanks. Apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, selalulah kita berzikir dan bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam hal apapun, taulah kita bagaimana cara nyambungnya kepada Allah. Termaktub pula di dalam video ini sang busana yang bernama, yang hamba kasih judul busana kolbu. Beliau sangat menikmati akan kenikmatan pekerjaannya itu. Di dalam diri itu ada 3 unsur secara umum. Secara umum di dalam diri itu ada 3 unsur. 1 unsur sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga. 2 adalah unsur sang segala sesuatu yang berkaitan dengan mindset, logika atau pemikiran. 3 adalah unsur kolbu atau siapakah yang memimpin ketika itu? Siapakah yang menjadi khalifah ketika itu? Dalam keadaan apapun, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, dalam berkehidupan, dalam berkegiatan. Sebagaimana dalam video itu, kurang sempurnalah rasanya kalau yang memimpin kita, yang memimpin di dalam diri kita adalah sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga, yang pada nantinya itu akan kita bedah bahwa di dalam raga itu termaktub di dalam Al-Quran juga nanti ada 7 unsur: bulu, kulit, darah, daging, tulang, sum-sum urat.
Akankah hanya itu saja yang memimpin kita dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal berkehidupan, dalam hal apapun? Yang perlu diketahui dan perlu disadari bersama bahwa sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga itu, masa jabatannya akan berhenti pasti. Pada di kuburan nanti akan kembali pada asalnya. Akankah itu yang akan kita nobatkan menjadi seorang pemimpin? Akankah itu yang akan kita jadikan khalifah di dalam diri kita? Akankah sang raga itu yang akan kita lantik menjadi seorang pemimpin kita di dalam diri kita? Sementara harus kita sadari bersama bahwa jauh sebelum pada masa jabatannya habis ketika berada di kuburan nanti, dalam perjalanan menuju itu pun, di tengah perjalanan menuju kepada kuburan itu, beliau sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga itu mengalami aus, mengalami rusak. Bisa jadi sakit, bisa jadi lelah, capek. Begitupun juga dalam hal pekerjaan. Dalam video tersebut itu sang Pusana, beliau bila berpangku sepenuh-penuhnya pada raganya itu, mohon maaf dan ampunkan hamba, raganya itu bisa dikatakan belum pada kesempurnaan untuk mencapai tujuan pekerjaannya itu. Sedangkan raga yang sempurnanya pun sesempurna-sempurnanya raga, sebelum menuju kepada akhir masa jabatan di kuburan, dia akan mengalami sakit, dia akan mengalami aus, karena dia itu mengalami ketidakabadian. Akankah itu kita nobatkan? Akankah sang raga itu kita nobatkan di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah di dalam diri kita? Yang mana masa jabatannya itu adalah akan berakhir terakhir pada kuburan. Jangankan mencapai kepada jabatan akhir di masa kuburan, tengah perjalanan sebelum mencapai tujuan akhir itu, sang badan itu merasakan capek, sang badan itu merasakan sakit, sang badan itu bisa merasakan haus. Itulah patut disadari. Marilah kita sadari bersama-sama bahwa disitulah jangka waktu masa jabatan paling lamanya sang raga itu, dia pasti, insya Allah pasti berakhir pada kuburan. Akankah kita angkat, kita nobatkan, kita lantik dia sebagai pemimpin kita? Itulah sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang pasti akan mengalami aus. Terakhir masa jabatannya adalah pada di kuburan. Unsur yang kedua adalah unsur mindset, logika, pemikiran, angan-angan, cita-cita yang berada pada otak belakang kepala itu. Tak salah itu ya, itu tidak salah. Logika mindset itu harus terang benderang dan jelas sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Sambil disadari, sambil pikiran bertarikat belajar awalan bertarikat kepada Allah. Mindset logika yang belajar awalan bertarikat kepada Allah
Itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada keabadian. Baik dan sangat baik itu. Ingat, mindset dan logika itu juga akan mengalami aus dan kerusakan akan berakhir pada masa jabatannya di kuburan. Jauh sebelum mencapai kuburan itu, mindset logika itu ketika banyak pikiran-pikiran bisa jadi puyeng pusing, tidak kuat memikirnya karena banyak pikiran-pikiran, pusing, mumet, bahkan kadang-kadang mengakibatkan sakit. Itulah mindset logika yang tidak abadi itu. Tetapi dia menjadikan sebuah pengantar jalan untuk menuju kepada Allah dengan bertarikat kepada Allah. Akankah itu yang kita nobatkan menjadi seorang khalifah di dalam diri kita? Yang ketiga adalah qalbu, hati yang belajar awalan berhakikat kepada Allah. Beliau unsur paling luar, kulit paling luar yang akan menuju belajar awalan berhakikat kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Jadikanlah beliau seorang pemimpin di dalam diri kita. Kita lantik, kita kenali, kita lihat, kita kenali. Setelah memenuhi persyaratan, marilah kita angkat beliau sang kolbu yang berbusana itu, busana kolbu, untuk menjadi seorang pemimpin di dalam diri kita, sehingga kita tidak sasar, tetap menuju kepada Allah. Dulu Allah, kini Allah, nanti Allah. Jadikanlah itu sebagai pemimpin di dalam diri kita untuk menuju kepada keabadian Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.